Bagian pertama dan bagian kedua dari laporan keuangan perusahaan sudah cukup banyak kita singgung, yaitu bagian pertama tentang posisi keuangan atau kekayaan perusahaan yang biasa disebut neraca, yang mana di dalamnya terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Tentang aset, liabilitas, dan ekuitas ini sudah cukup banyak kita bahas pada video-video sebelumnya. Begitu juga dengan laporan keuangan bagian kedua, yaitu laporan rugi laba. Pada video-video sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang laba. Mulai dari laba sebelum pajak, laba bersih, dan sampai kepada laba komprehensif. Sampai juga pada adanya laba pemilik entitas induk dan laba hak non-pengendali. Sekarang, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagian yang ketiga dari laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu kita sebut dengan laporan arus kas atau cash flow perusahaan. Arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Jadi, arus kas ini akan memberitahukan kepada kita tentang uang yang masuk dan uang yang keluar pada periode tersebut. Arus kas yang ada pada laporan keuangan biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu operasional perusahaan. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, sebagai seorang investor, ketika kita mencermati laporan keuangan perusahaan, pada bagian arus kas ini, apa saja yang perlu menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan bagi kita dalam mengambil sikap tentu saja ketika kita berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kita akan coba lihat satu persatu dari ketiga laporan arus kas tersebut secara singkat. Pertama, kita lihat arus kas dari aktivitas operasi. Pada arus kas dari aktivitas operasi ini, yaitu pada jenis arus kas yang pertama ini, dapat kita lihat isinya bahwa uang masuk bisa berasal dari penerimaan dari pelanggan misalnya, yaitu dari hasil penjualan. Kemudian bisa juga berupa penerimaan bunga atau bagi hasil yang masuk ke perusahaan. Serta bisa juga ada penerimaan dari kelebihan pembayaran pajak dan lain-lain. Sedangkan uang yang keluar bisa berupa pembayaran kepada pemasok atau vendor, supplier. Kemudian pembayaran kepada karyawan, hak-haknya karyawan. Bisa juga
biaya yang kita keluarkan sebagai biaya keuangan, pembayaran bunga pinjaman, dan sampai pembayaran pajak, dan lain-lain. Nah, namun yang menjadi perhatian kita adalah mana yang lebih besar antara jumlah keseluruhan dari uang yang masuk dengan uang yang keluar. Karena pada suatu perusahaan yang bagus dan sehat, tentu saja uang yang masuk lebih besar daripada uang yang keluar, bukan? Jadi hal yang menjadi pertimbangan kita dalam berinvestasi pada suatu perusahaan sehubungan dengan arus kas ini adalah kondisi jumlah akhir dari arus kas dari aktivitas operasi harusnya positif, yaitu lebih besar. Demikian untuk laporan arus kas yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Pada dasarnya, arus kas dalam aktivitas investasi adalah uang yang kita keluarkan, di mana perusahaan mengeluarkan uang untuk berinvestasi dan untuk menambah aset perusahaan, sehingga perusahaan menjadi lebih besar, ada kesempatan untuk menambah laba lebih besar pula di kemudian hari. Misalnya bentuknya membeli lahan baru, gedung baru, mesin, atau mengakuisisi dan menambah entitas anak dari perusahaan, dan lain-lain. Namun dalam hal arus kas investasi ini, kadang-kadang bisa juga berupa uang yang masuk, bukan uang yang keluar. Nah, uang yang masuk ini bisa saja terjadi, yaitu bukan investasi yang dilakukan perusahaan, tetapi divestasi. Misalnya perusahaan menjual aset atau melepas atau menjual entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, ketika terjadi uang masuk pada arus kas dari aktivitas investasi ini, maka hal ini harus kita telusuri. Kita harus cari tahu lebih lanjut, karena semestinya arus kas investasi adalah uang keluar, bukan uang masuk. Kalau ada uang masuk, maka harus kita lihat lagi apa yang sedang terjadi sebenarnya. Apakah perusahaan telah menjual asetnya, sehingga operasional usaha perusahaan menjadi lebih kecil dan berpotensi mengurangi laba dalam jangka panjang. Atau perusahaan sedang mengalihkan aset yang dijual tersebut kepada yang lebih produktif dalam mendatangkan laba yang lebih besar. Secara umum, pada perusahaan yang sehat dan perusahaan yang baik, nilai akhir dari arus kas dari aktivitas investasi semestinya adalah negatif atau lebih kecil. Artinya, perusahaan sedang menambah asetnya, melakukan ekspansi, mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar lagi. Sebagai investor, kita harusnya mencari perusahaan yang terus berkembang dan bertambah besar. Bukan perusahaan yang mengecil dan menjual asetnya tanpa alasan yang strategis. Demikianlah untuk laporan arus kas yang kedua. Sekarang kita lihat arus kas yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan.
uang masuk dan uang keluar dari aktivitas pendanaan umumnya berasal dari penerimaan atau pembayaran pinjaman, baik pinjaman dari bank maupun pinjaman dari sumber-sumber lainnya. Situasi yang baik adalah ketika jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk melunasi dan membayar pinjaman lebih besar daripada jumlah uang yang diterima perusahaan dari penerimaan pinjaman. Jadi melunasi pinjaman harusnya lebih besar daripada membuat pinjaman baru. Pada perusahaan yang sehat, dalam hal pendanaan ini, uang keluar harusnya lebih besar daripada uang yang masuk. Sehingga akhir dari arus kas pendanaan ini sebaiknya adalah negatif atau lebih kecil. Nah, sekali lagi kesimpulannya secara keseluruhan, posisi akhir dari ketiga arus kas perusahaan yang sehat dan baik adalah arus kas dari aktivitas operasi positif, arus kas dari aktivitas investasi mestinya negatif, dan arus kas dari aktivitas pendanaan semestinya juga negatif. Jadi urutannya dari operasi, investasi, dan pendanaan adalah positif, negatif, dan negatif. Terima kasih dan selamat berinvestasi.